Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat malam hari ini kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau selalu menyertai kami, mengurapi kami, memberkati kami, sehingga di dalam setiap kehidupan kami Bapa, Engkau ada, Engkau campur tangan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Malam ini kami mau merenungkan firman-Mu. Sertai kami, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami dapat belajar, mengerti, dan memahami apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, malam hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub yang ke-29 ayat yang ketiga berbicara kepada kita. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Di dalam ayat pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat 5 alasan kenapa kita harus bergaul dengan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, 5 hal ini dapat menjadi alasan bagi kita untuk mulai membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama yaitu menuntun kita supaya tidak tertipu oleh iblis, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Iblis, si pendusta, tidak menipu orang-orang yang bodoh, melainkan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Buktinya, banyak pemimpin yang tertipu dengan sekta atau aliran yang sesat. Kita perlu mengetahui kebenaran untuk menuntun kita ke jalan yang benar dan membantu kita membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, supaya kita rajin bergaul dengan Tuhan, yaitu untuk mengenal Tuhan, ya. Cara mudah untuk mengenal dan intim dengan Bapa Sorgawi adalah melalui firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika kita bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, merenungkan firman Tuhan itu membuatkan kita lebih mengenal Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Yang ketiga, kita perhatikan yaitu mengetahui janji-janji yang Tuhan telah sediakan. Orang Kristen cenderung hanya tahu janji atau masuk surga ketika mereka mempercayai atau percaya kepada Tuhan. Padahal dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan yang dapat kita harapkan. Contohnya janji kesembuhan, kesehatan. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, ya, di mana kita dapat melihat janjinya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Di mana di dalam Amsal 12 ayat yang ke-7, Amsal 15 ayat yang ke-6, janji rumah yang besar, kata Tuhan, janji terbebas dari segala jenis kutuk,
di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Janji menjadi orang terkenal dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Janji beranak cucu dan menguasai bumi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Janji panjang umur Amsal 3 ayat yang kedua. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Asal kita rajin merenungkan firman Tuhan, rajin bergaul dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Yang keempat, memberikan kesembuhan. Nah, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, pada dasarnya kita sedang bergaul dengan Sang Penyembuh dan Pemulih. Itu sebabnya semakin kita sering melakukannya, semakin sehat jiwa kita. Ya, dimana kehendak, keinginan dan pikiran ya dan tubuh kita selalu dijamah, dibersihkan, disucikan oleh Tuhan di saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amsal 4:20 sampai kepada ayat yang ke-22 mengatakan kebenaran firman Tuhan memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita rajin merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi saluran berkat bagi kita orang-orang percaya. Yang terakhir, yang kelima, kita menyadari bahwa kita bukan Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia cenderung menuhankan dirinya sendiri. Seringkali kita berpikir pemikiran kita, cara dan jalan kita adalah yang terbaik. Jarang membaca dan merenungkan firman Tuhan membuatkan kita lupa bahwa kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dengan kata lain, tanpa Tuhan, kita ini hanya debu dan tanah. Jadi, di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya kalau hidup kita bergaul dengan Tuhan, maka kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di dalam kehidupan kita Tuhan selalu menyertai kita, mengurapi kita, sehingga kita dimampukan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Mengajar kami untuk terus bergaul kepada Engkau, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, yang membuatkan kami mengerti, memahami apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.